자, 오늘 십자 복음 중국의 당시 Hari ini adalah pelajaran ke-10. Judulnya adalah kebenaran dalam memberitakan Injil. 7장 1절에서 9절까지 나왔습니다. Ayatnya ada di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason telah menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. 복음은 당연히 필연적으로 준비되게 됩니다. Ini adalah kebenaran bahwa Injil tidak terhindarkan untuk diberitakan. 그건 주님의 절대기. Hal ini terjadi karena memberitakan Injil merupakan rencana mutlak Allah. Ini yang Yesus sendiri katakan, Matius 24 ayat 14. Ketika Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada segala bangsa sebagai satu kesaksian, barulah tiba kesudahannya. Maka Matius 24 ayat 14 dapat kita katakan sebagai rencana mutlak Allah. Yesus katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi bencana, dan pada saat yang bersamaan Yesus menyampaikan Matius 24 ini. Sekalipun banyak bencana yang terjadi yang datang kepada kita, tetapi itu bukanlah akhir. Maka murid-murid bertanya, kapan tanda kesudahan dunia? Dan Yesus berkata, ketika Injil Kerajaan Allah ini diberitakan di seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Tidak peduli berapa banyak bencana yang akan terjadi, tetapi penginjilan dunia ini harus terjadi. Itu sebabnya kita harus memegang perjanjian penginjilan dunia. Penginjilan dunia ini pasti terjadi. Kita menyebutkan ada 237 bangsa di dunia. Dan jika kita menghitung rumpun suku di seluruh dunia ini, maka ada 5.000 rumpun suku. Orang-orang dari 237 bangsa dan 5.000 rumpun suku, mereka tidak pernah mendengarkan Injil, maka Injil ini harus diberitakan kepada mereka. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 menyebutkan Injil yang kekal diberitakan kepada mereka yang diam di bumi, kepada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Maka saudara pikir apa yang harus saudara pegang? Setiap orang harus memegang perjanjian. Kita tidak dapat mengatakan ini terjadi atau ini tidak akan terjadi, tetapi ini adalah kehendak Allah, rencana Allah. Maka saudara harus masuk ke dalam rencana Allah ini.
Jika kita tidak masuk dalam rencana Allah ini, maka tentu dengan mulut kita katakan kita mau menyelamatkan mereka. Dengan mulut saja. Maka saudara harus membuat diri saudara diinjilisasi. Dan saudara harus globalisasi. Dan akhirnya Injil ini akan masuk dan mengubah segalanya. Dan untuk memproklamirkan Injil ini, Allah akan membuat kita sebagai samit. Inilah yang dimaksudkan dengan masuk dalam rencana Allah, yakni penginjilan dunia. Ketika kita mengatakan penginjilan dunia, semua orang akan memahaminya. Tetapi yang penting adalah kita berada di dalam garis melakukan penginjilan dunia. Apa yang menjadi kalimat terakhir Yesus? Yesus berkata, kamu harus pergi kepada segala bangsa dan memberitakan Injil. Dan Matius 28, 18-20, kamu harus menjadikan segala bangsa muridku. Itu artinya ada murid-murid di segala bangsa. Markus 16, ayat 15-20, kamu harus pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kalau di dalam Matius mengatakan segala bangsa, tapi di dalam Markus menyebutkan segala makhluk, maka Allah akan menjadikan kita sebagai saksi kepada bangsa-bangsa dan kepada semua umat perjanjian. Maka saudara harus memahami hal ini. Maka kita dapat berkata bahwa membangun murid itu adalah segalanya. Kita harus melakukan penginjilan di mana kita menemukan murid, membangun mereka, dan selanjutnya biarlah setiap orang mendengarkan Injil melalui mereka. Dengan kekuatan dan kuasa kita, hal itu tidak mungkin terjadi. Itu sebabnya Allah menjanjikan memberikan kepada kita kepenuhan Roh Kudus, itu janjinya. Karena itu kita harus memahami penginjilan yang alkitabiah. Kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, saudara akan melihat selalu di mana setiap nama wilayah disebutkan, maka ada nama murid dan rumah mereka. Hal ini menunjukkan apa kepada kita? Ada nama wilayah, nama murid, dan rumah mereka. Hal ini menunjukkan adanya sistem yang berkelanjutan. Saya tidak menyatakan tentang jenis penginjilan di jalan, di mana orang pergi ke sana satu kali saja bertemu orang dan memberitakan Injil kepada orang. Setiap orang di area, di wilayah di mana murid itu berada, mereka harus mendengarkan Injil. Itu sebabnya saudara harus membangun murid di sana dan secara berkelanjutan menyampaikan Injil ini. Saudara harus dapat melakukan penginjilan yang seperti ini. Kalau saudara tidak memahami tentang kontinu atau konsisten dalam sistem penginjilan, maka saudara hanya pergi dan memberitakan Injil kepada orang secara acak saja dan setelah itu selesai. Itu sebabnya penginjilan bagi gereja-gereja itu seperti program tahunan yang mereka lakukan hanya sekali setahun atau beberapa kali dalam setahun sebagai program saja. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memberitakan Injil yang benar, yang harus kita proklamirkan. Hal ini tercatat di dalam Alkitab, yaitu Injil Kerajaan Surga harus diberitakan. Ketika saya pergi ke luar negeri, saya tidak dapat menemukan Injil di sana. Sekalipun mereka menyebutkan Injil, tetapi bagi saya itu bukan Injil yang benar. Itu adalah Injil yang lain.
다른 복음들은 반드시 저주받을 거예요. Apa yang Paulus katakan mengenai hal ini? Jika kamu memberitakan Injil yang lain, kamu terkutuk oleh Allah. 다른 복음 봐도 아주 시스템 반복 계속 하면 어디 있어요? Sekalipun saudara membuat sistem untuk memberitakan Injil, tapi saudara memberitakan Injil yang lain, maka yang akan 올바른 복음을 전해요. maka yang akan terjadi adalah hal yang buruk. Itu sebabnya perlu memberitakan Injil yang benar. Itu adalah segalanya. Itu penting. 결론난 이런 메시지 하신 사역자예요. Nah, untuk memberitakan Injil yang benar, kita memerlukan murid-murid yang sampai kepada jawaban dengan Injil. 진짜 이 메신저가 있어야 되잖아요. 올바른 복음. Dan mereka, para pemberita Injil, yang sungguh memberitakan Injil yang murni. 할 수 있는 전략이 있어야 돼요. Ya, agar ada kontinuasi, maka kita perlu memiliki strategi atau sistem untuk melakukan hal ini. 찾아내서 정말 이 시대에 맞게 우리가 20가지 전략을 만듭니다. Itu sebabnya kita menemukan metode dari Alkitab, itulah yang disebut sebagai 20 strategi penginjilan Alkitabiah. 이 성경적인 면들을 Kita harus melakukan penginjilan Alkitabiah. 그건 우리가 올바른 복음은 뭐냐? Dan kita dapat bertanya seperti apa Injil yang benar itu. Bagi kita, Injil yang benar adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1, 3, dan 8. 1:38 menunjukkan apa? 그리스도 하나님 나라 승리 충만. 1:38 menunjukkan tentang Kristus, kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus. 오직 그리스도 오직 하나님 나라 오직 승리 충만. Ini bukan sekedar Kristus, kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus, tetapi haruslah hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus. 복음은 더 이어 정말 1:38 adalah kesimpulan dari 66 kitab yang ada di dalam Alkitab dan juga merupakan kesimpulan dari Alkitab. 그리스도로 회복되는 하나님 나라. Maka ini adalah kerajaan Allah yang dipulihkan 하나님 나라가 회복돼야 돼요. hanya melalui Kristus. Kerajaan Allah harus dipulihkan di bumi ini. Karena Alkitab mengatakan penguasa dunia ini adalah setan. 세상 나라인데 사단의 나라다 말이에요. Ini adalah kerajaan dunia tetapi merupakan kerajaan setan. 세상 임금들하고 세상 Karena pangeran dunia ini adalah setan 인간은 뭐냐? 나 사단의 노예가 돼 있어요. dan juga ilah zaman ini adalah setan. Dan bagaimana dengan manusia? Manusia menjadi budak setan. Manusia secara lengkap diperbudak oleh setan dan menjalani hidup mereka dengan dikuasai 12 masalah kehidupan. Dan mereka dikuasai 12 masalah kehidupan dan tidak dapat keluar dari sana. Itu sebabnya segera ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus memproklamirkan, datanglah kerajaanmu. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 하나님 나라가 가까워. Karena kerajaan Allah sudah dekat. 뭐 염려하고 그런 거 하지 마라. 꼭 나라 하는 나라 임하게 돼요. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita agar jangan khawatir apa yang akan kita makan, kita pakai, tetapi kerajaan Allah harus ditegakkan. 서로만 회복돼요. Itu sebabnya kerajaan Allah dipulihkan hanya melalui Kristus. Itu sebabnya kita memberitakan Injil ini. 우리 능력이 안 되니까 진짜 여기서 우리 미션을 줘가지고 이 미션 가진 자에게 약속한 거예요. Dan dengan kekuatan kita tidak dapat memberitakan Injil ini. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan kepenuhan Roh Kudus bagi kita. 이 미션을 주고 그다음 성령 충만 주겠다. So at first, Jesus he gave a mission to all the disciples. After that, Itu sebabnya the filling of the Holy pertama Yesus memberikan 꼭 janji. Spirit. Once the Holy Spirit comes on you, you will receive power. Then you can become the witness of Christ. Sebelum memberikan janji, setelah Yesus memberikan janji 이렇게 해서 그러니까 kepenuhan Roh Kudus bagi mereka, 여기 Yesus berkata, We must not lose kamu hope akan in menerima this kuasa dan kamu akan menjadi from saksi. God and waiting for the filling of the Holy Spirit. All the church members they held to this Dan covenant. kalau Roh Kudus itu ada atas kamu, kamu akan menjadi saksi
dan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. 하나님 여기에 불같은 바람이 있어요. Only church members, they solely held to the covenant of only Christ, kingdom of God, and the Holy Spirit. Kita jangan kehilangan menerima misi dari Tuhan dan menantikan kepenuhan Roh Kudus. Gereja mula-mula mereka memegang perjanjian ini dan menerima jawaban. All the people gathered there received the filling of the Holy Spirit. 그러니까 봐. 그때 보세요. 가는 것보다 Anggota gereja mula-mula mereka dengan teguh memegang perjanjian hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus, dan tempat di mana mereka berkumpul, kuasa Allah datang atas mereka seperti api dan angin. Semua orang yang berkumpul di sana, mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Setelah waktu itu, kemanapun para murid ini pergi, kerajaan Allah ditegakkan dan pintu penginjilan terbuka. Anggota gereja mula-mula sejak saat itu, kapanpun mereka berkumpul, yang mereka lakukan hanyalah memegang janjian dan berdoa dengan rajin. Dengan rajin mereka berkumpul dan berdoa, kita menyebutnya doa 24 jam dan jawaban 25 dan kekalahan itu terjadi atas mereka. Maksud dari jawaban 25 jam adalah terjadinya karya Allah, bukan waktunya manusia tetapi waktunya Allah, di mana Allah berkarya, dan ini menunjukkan tentang karya kekekalan. Anggota gereja mula-mula yang memegang perjanjian, mereka berdoa, dan mereka dapat melakukan penginjilan dunia. Jika saudara dapat mengerti hal ini, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Kita harus memulihkan Injil yang benar. Untuk menjelaskan hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus 138, maka dibuatlah diagram Injil. Orang-orang yang telah menerima pelatihan dengan perhatiannya kepada diagram Injil, mereka memahami apa yang saya katakan saat ini. Jika saudara sungguh berjumpa dengan murid, maka saudara harus menyampaikan hal ini, dan murid itu harus berbalik melalui berita yang kita sampaikan, yaitu berita Injil. Maka dari perjanjian 138 dan jawaban 24, 25, kekekalan, maka mereka menemukan mandat surgawi mereka. Mereka memahami, karena dunia ini telah kehilangan Injil, maka jatuh ke dalam bencana. Dan dunia ini secara lengkap berada di dalam zona kegelapan, zona bencana. Maka saudara harus menemukan mandat surgawi saudara, panggilan saudara, dan misi saudara dengan perjanjian ini, dan menyelamatkan orang-orang. Dan dari perjanjian ini, mandat surgawi, panggilan, dan misi, kita dapat menemukan jawaban akan kebenaran, kemutlakan, dan hal yang tidak dapat dihindari. Memberitakan Injil ini adalah sebuah kebenaran, sebuah hal yang mutlak, hal yang tidak dapat dihindari. Dan juga saudara akan memiliki satu hati, segenap hati, dan kontinuasi dalam hal ini. Dengan satu hati, segenap hati, saudara harus kontinu dengan gerakan Injil ini. Jika saudara melakukan hal ini, maka saudara akan memiliki jawaban hanya keunikan dan ciptaan baru. Dan saudara akan memiliki jawaban 24, 25, dan kekekalan. Maka saudara akan memiliki ukiran Injil, akar Injil, dan natur Injil. Maka kita harus menjadikan murid-murid yang memiliki jawaban ini. Hanya dengan hal itu kita dapat melakukan penginjilan dunia. Itu sebabnya ini yang selalu saya katakan kepada orang-orang, dengan menggunakan diagram Injil ini, saudara harus kontinu dan berulang-ulang dan konsentrasi pada Injil.
Saya tidak mengatakan bahwa diagram Injil ini satu-satunya cara, tetapi untuk memiliki ukiran Injil, akar Injil dan natur Injil, maka saudara dapat menggunakan diagram Injil ini. Is 1 Peter chapter 1 verse Dan kita lihat di buku teksnya. the goal of your faith is the saving of Nomor 1, memberitakan Injil adalah kebenaran. 구원받는 the ultimate goal of our faith is to be saved. 왜 Hal yang benar adalah memberitakan Injil ini. Believe in Jesus Christ. 왜 우리가 믿느냐? 영원 구원을. Why do we 1 Petrus 1 ayat 9. our souls? 구원받는 길이 영원 구원 길이 오직 복음 때문에. Tujuan imanmu adalah menyelamatkan jiwamu. Save our soul is only through gospel. That is why. Tujuan akhir dari iman kita adalah untuk diselamatkan. Mengapa kita percaya? Mengapa kita percaya dalam Yesus Kristus? 하나님의 아들 Mengapa kita harus percaya Yesus Kristus? Untuk menyelamatkan jiwa kita. Appeared was to destroy the devil's work. 마귀를 멸하는 Satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa kita adalah hanya melalui Injil. 하나님의 아들이 와서 마귀를 멸. Only the Son of Itulah sebabnya memberitakan Injil adalah hal yang benar yang harus kita lakukan. means if he is not the Son of God, he cannot do 1 Yohanes 3 ayat 8 mengungkapkan alasan anak Allah datang ke dunia ini adalah untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. no one who can overcome. Jadi untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan hanyalah melalui Injil. 이사야서리 배명을. Hanya anak Allah yang telah datang yang dapat menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan itu. Artinya, kalau bukan anak Allah, maka dia tidak dapat melakukan pekerjaan ini. It's impossible to do this work. Di bumi ini, di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan setan. Adam's son is hopeless, but only the offspring of the woman. Itu sebabnya Alkitab mengatakan sejak awal bahwa keturunan perempuan itu akan datang. 아들이 오셔서 사단을 박살내. Keturunan perempuan menunjukkan bahwa keturunan Adam tidak dapat melakukan pekerjaan ini dan kita semua adalah keturunan Adam. Proclaiming of this gospel is not Tetapi keturunan Adam ini tidak ada pengharapan, hanya keturunan wanita. 하나님이 세상에 있어 독생자를 Anak Allah itu harus datang. God so loved the world that he gave Anak Allah bukanlah seorang yang berasal dari keturunan Adam harus datang dan menghancurkan setan. given us his begotten son, Itu sebabnya memberitakan Injil ini adalah hal yang benar. one and only son who was born of God. Selanjutnya Yohanes 3 ayat 16. Why did God send his one and only son? 그분이 아니면 하나님 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Dialah anak tunggal yang lahir dari Allah. Mengapa Allah mengutus anaknya yang tunggal? So chapter 1 and verse 8 says that, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witness to the very end of the earth. 성령 Itu 충만이 karena 땅끝까지 kalau bukan anak Allah, tidak mungkin bagi kita untuk diselamatkan. Filling of the Holy Spirit make us to go to the end of the earth and then proclaiming Jesus Christ. 자, 마태복음 28장 Dalam Matius 28 ayat 8. 예수님은 하늘과 땅이 Kisah para Rasul 1 ayat 8 katakan, jika Roh Kudus itu datang atasmu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. 이 복이 멈추게 되겠다. It's because this gospel of kingdom Tuhan memberikan kepada kita kepenuhan Roh Kudus dan menjadikan kita untuk pergi ke ujung bumi untuk memproklamirkan Yesus Kristus. 모든 것 다 가지고 Matius 28 ayat 18. Jesus, he possessed all the power of heaven. Yesus berkata, segala kuasa atas surga dan bumi telah diberikan kepadaku. Then he told us that you must Mengapa? go out to the whole world and proclaim this gospel. That is Mark. Karena Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia. Then number 2 is Hanya dengan hal itu, maka kesudahan itu terjadi. 자, 필요해서 반드시 필요하다고 말입니다. Karena hal itulah Yesus memenuhi. 모든 Yesus berkata segala kuasa atas surga dan bumi telah diberikan kepadanya. were born from Genesis 3. 모든 사람 Dan Yesus katakan pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Markus 16:15. And fall short of the glory of God. Nomor 2 adalah kebutuhan memberitakan Injil. So Romans 3:23 means Kebutuhan itu menunjukkan bahwa mutlak diperlukan. passed down to all mankind.
Itu karena semua manusia lahir di dalam Kejadian pasal 3. So all men who were Roma separated from 3:23 God are mengatakan sinners semua and manusia sinners. telah John berdosa 8, verse 44. dan kehilangan kemuliaan Allah. There is no exception for this. All mankind, they are Roma sinners by Satan. 3 ayat 23 artinya dosa. Kejadian 3 ayat 1 That's why sampai in ayat yang Genesis ketiga itu 5, verse 12, diteruskan kepada all semua men manusia. entered the world and through sin, Semua death came to all manusia yang terpisah dari Allah dikuasai oleh setan. Yohanes pasal 8 ayat 44. So rightfully, this gospel must be proclaimed. Tanpa pengecualian semua manusia dikuasai oleh Because setan. everyone is in need of this gospel, so gospel must be proclaimed. 그래서 그리스도께서 Itu sebabnya Roma pasal 5 ayat 12 melalui satu orang dosa masuk ke dalam dunia ini dan melalui dosa itu juga maut. That's why Christ, he died for us and then he was raised to life. Maka Injil ini harus diberitakan, itu adalah hal yang benar. Christ died for us and he must resurrect. 그래서 바울은 Karena semua orang memerlukan Injil ini, maka Injil ini harus diberitakan. Paul, he said, Acts chapter 17 from verse 2 and 3, if he is the Christ, Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang kelima disebutkan itu sebabnya Kristus mati bagi kita dan dia bangkit. 상승 3장 15절에 예언이 그 Kristus harus mati bagi kita dan dia harus bangkit. That was prophesied in Genesis chapter 3:15. The offspring of the Dan Paulus katakan kisah Rasul 17 ayat 2 sampai 3, jika dia adalah Kristus maka dia harus mati, dia harus bangkit dari kematian. Inilah Kristus, Yesus yang aku beritakan kepadamu. only through Christ this problem can be resolved. Inilah Yesus yaitu Kristus yang aku beritakan kepadamu, dan Kristus itulah keturunan perempuan This gospel must be yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunan perempuan. number 3. What is the absolute needs of proclaiming? Semua keturunan Adam tanpa pengecualian, semuanya memerlukan Kristus. That no one can block. Hanya melalui Kristus semua masalah ini dapat The diselesaikan. unique thing that mankind needs is the Christ. Itu sebabnya memberitakan Injil adalah hal yang tidak dapat dihindari. The Son of the living God. 인간의 가장 Nomor 3, apa kemutlakan memberitakan Injil? Kind, what is that? Mutlak atau kemutlakan itu artinya tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hal itu. Jesus is the Christ then. Hal yang unik adalah bahwa manusia memerlukan Kristus. 혈육이 아니고 Matius 16 ayat 16, Tuhan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 베드로 말하면서 내가 이 반석 Hal yang paling memberkati bagi manusia adalah apa? Upon this rock I will build my church. 이 복음은 절대적이죠. So this gospel is Petrus, dia mengaku, Yesus engkau adalah Kristus. and who is the Dan sovereign ruler. Allah memberkati Petrus. Diberkatilah engkau Simon bin Yunus, karena hal ini dinyatakan kepadamu bukan oleh manusia tetapi oleh Bapakku yang di sorga. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. 17 and 18, the gates of Hades Maka will Injil not ini prevail. adalah hal yang The mutlak. keys of kingdom of heaven. Maka siapakah penguasa yang berdaulat? 아직 우리가 복음을 We must possess this gospel. If we don't have this gospel, nothing is going to Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi Injil. 변시자가 있느냐. Matius 16 ayat 18 mengatakan Allah mau tidak akan menguasainya. Aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. to block this gospel. Even the gates of Hades cannot block the gospel. 자, 다 비슷한 말이죠. 복음 전파는 Kita harus memiliki Injil ini, dan jika kita tidak memiliki Injil ini, tidak ada sesuatu karya yang terjadi atas kita. It's a necessity. Apakah ada orang yang dapat menghalangi Injil ini? 그러니까 여러분이 Tidak ada otoritas apapun yang dapat menghalangi Injil ini. 전파와 Bahkan alam maut pun tidak dapat menghalanginya. Whatever you do, what you are doing is really related to the proclaiming of the gospel. Sebenarnya semua hal ini adalah sama. Memberitakan Injil, memproklamirkan Injil adalah hal yang perlu, merupakan hal yang benar dan juga mutlak. 그것도 사도죠. Matthew chapter 10 verse 42. If you give up cold water in my name, then you will not lose your reward. 제자의 Maka apapun yang saudara lakukan harus berkaitan dengan memberitakan Injil, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Name of disciple, then you will not lose Ini yang Yesus katakan. 그래서 로마서 10장 13절 15절 보면
Matius 18 ayat 42, jika kamu memberikan secangkir air minum kepada mereka ini, maka kamu tidak akan kehilangan Lord upahmu. will save, it says. 근데 믿지 않는 애들이 불리. Then how can Jika they kamu call on memberikan the one secangkir they don't air believe? kepada mereka yang adalah muridku, maka kamu tidak akan kehilangan They upahmu. can call on the name, but if they don't believe, how can they call on the 근데 name? 왜 믿지를 못하냐? Why can they not believe? 듣지 못하냐? Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Only when they hear, even they can Dan call. bagaimana mereka dapat berseru But why can they not kalau hear? mereka tidak percaya? If there is no one preaches, how can they Kalau hear? mereka percaya, mereka dapat memanggil nama Tuhan, tetapi bagaimana mereka dapat memanggil nama Tuhan? 왜못 드세요? Mengapa mereka tidak dapat percaya? Why Karena mereka tidak mendengar. Maka bagaimana mereka dapat berseru? then how Hanya ketika mereka mendengar, mereka dapat berseru kepada Tuhan. Tetapi mengapa mereka tidak dapat mendengar? of the feet of those Karena tidak ada yang memberitakan kepada mereka. 올바름 좋은 전화. Kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mereka dapat mendengar? truly the Bagaimana mereka tidak dapat mendengar? you will be blessed. Karena tidak ada yang memberitakan. If you Kalau preach the mereka itu tidak diutus, bagaimana mereka dapat memberitakan? it's a loss to you. Itu sebabnya dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. But what is the reason we cannot participate in this work that is Kalau saudara sungguh adalah penginjil yang memberitakan Injil yang benar, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. 모든 건 축복이 다 있는데 Kalau saudara memberitakan Injil yang salah, semakin saudara pergi, semakin saudara akan kehilangan. 마태 5장 이렇게 보면 무리도 있고 제자도. So if you look at Matthew chapter 5 and verse 1, there are Apa alasan kita tidak dapat berpartisipasi dalam karya yang benar, yang tidak terhindarkan dan mutlak? because they have no Apa alasannya? gospel or proclaim the 복음이 뭔지 gospel. 모르고 복음 관심도 없어요. They don't know this gospel. They don't know what this gospel is. Memproklamirkan Injil ini adalah berkat. Semua berkat ada di dalamnya. All their focus is for Jika saudara melihat dalam Matius pasal 5 ayat 1, di mana ada para murid, tapi ada juga kumpulan orang banyak. we can say they live really valueless. Bagi kelompok orang banyak, mereka tidak memiliki ketertarikan kepada Injil ini atau memberitakan Injil. Mereka tidak tahu Injil, mereka tidak tahu apa itu Injil. Itu sebabnya mereka tidak memiliki ketertarikan kepada Injil. Make disciples. 복음에 관심 없는 사람 Fokus mereka hanyalah kepada apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, hal-hal yang seperti itu. So we can say their life. Maka kita dapat menyebut bahwa hidup mereka itu rendah, So nilainya rendah. the work Tetapi tetap saja di antara mereka ada murid-murid. 70명. Itu sebabnya Yesus memberikan perintah kepada kita untuk pergi dan menjadikan murid-murid. 사도같이 훈련받고 전도사. Orang-orang yang tidak memiliki ketertarikan pada Injil ini, kita dapat menyatakan bahwa hidup mereka itu tidak memiliki nilai. 자, 사도행 2장 2절 18절 보면 Maka ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pelayan inti. and also Kalau saudara melihat dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 20, the people from 15 nations, the business people came to Mark's approval. saudara dapat melihat di sana ada 70 pekerja. Mereka adalah orang-orang awam, tetapi mereka menerima pelatihan seperti para rasul dan murid-murid. 사도행 6장 2절 6절 보면 일곱 집사 세운다. And also Dan mereka memberitakan Injil. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 21 sampai 18, ada orang-orang dari 15 negara yang datang. Mereka adalah pebisnis. Mereka datang ke rumah Markus. they were not just Ketika orang-orang dari 15 bangsa ini mereka kembali ke negara mereka, mereka membuka pintu bagi misi dan penginjilan. in order for the apostles to devote themselves to work. Dan juga Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 6, ini adalah peristiwa di mana 7 diaken dipilih. 그럼 이 사람들 그런 거야 그냥. Mereka adalah para pekerja gereja. Then, doing just that, Mereka bukan sekedar pekerja gereja. was that their main work? No. 이 사람들이 다 적어요. These seven deacons Melalui firman dan doa oleh para rasul, mereka dipercayakan untuk melakukan pelayanan meja di dalam gereja. in Acts chapter 일곱 7. 집사 중에 한 사람이에요. Stephen was one of those seven deacons. Maka, apakah tugas pokok mereka adalah melakukan pelayanan meja di dalam gereja saja? Proclaiming this gospel, he Tidak. was a martyr. 복음전에서 돈 얼마 주었는데 7 diaken ini, mereka juga adalah penginjil. 그거 맞다고 중에도 사울이 Kita dapat melihat contoh yang pertama yaitu Stefanus. He was martyr. So
Di dalam Kisah Rasul pasal 7, Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken. Stefanus ini dia memberitakan Injil dan dia menjadi martir. We just see that Stephen, he was martyred, and if after his death, then was it the end? No, tremendous God's work arose after his death. Saat Stefanus memberitakan Injil, dia menjadi martir. Dan pada saat itu Saulus atau Paulus pun ada. In this scene, the Stephen's death, he returned to the Lord, and then all the disciples were scattered. Kita hanya melihat Stefanus yang menjadi martir. Dan setelah kematiannya, apakah itu merupakan akhir? Tidak. Pekerjaan Allah yang dahsyat semakin terjadi setelah kematiannya. Dan hasilnya adalah Paulus yang pada waktu itu hadir ketika Stefanus dirajam batu. Dia bertobat dan semua murid-murid juga tersebar karena penganiayaan. Maka orang-orang yang melakukan peran utama dari karya yang utama dalam gereja adalah pekerja gereja. Dan juga kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 8, Filipus menyampaikan Injil ini kepada sida-sida Ethiopia. Filipus juga adalah seorang diaken. Dia adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih. Jadi lihat kepada gereja mula-mula, mereka adalah pekerja gereja, tapi mereka juga adalah penginjil. Dalam Roma 16 ayat 1 sampai 27, saudara dapat melihat nama-nama murid. Roma pasal 16, orang-orang yang ada di dalam Roma pasal 16, mereka adalah para pekerja gereja. Mereka itu adalah pebisnis, rekan sekerja, dan juga bertindak sebagai tuan rumah, sebagai pelindung dalam penginjilan. Maka saudara harus menyadari berkat yang saudara terima bahkan untuk memberitakan Injil ini. Memberitakan Injil kerajaan Allah ini adalah hal yang benar. Bahkan jika saudara memberitakan Injil ini secangkir air yang diberikan kepada penginjil pun orang itu tidak akan kehilangan upah. Dan kalau saudara ada di garis ini, maka saudara akan menerima berkat yang sama. Maka saudara dengan motivasi apa saudara memberitakan Injil? Sesungguhnya di ladang ada banyak jiwa yang sekarat tanpa Injil, tetapi dengan motivasi seperti apa saudara memberitakan Injil? Jika saudara memberitakan Injil, maka jika saudara memberitakan Injil, maka saudara akan mendengar mereka berkata, kami tidak pernah mendengarkan Injil yang seperti ini. Sebelumnya ketika saya pergi ke negara-negara seperti Afrika, budayanya itu sangat berbeda dari Korea. Maka kadang bagi saya itu sulit untuk tinggal di sana dengan baik. Bahkan untuk berpikir kembali ke sana lagi rasanya tidak mudah bagi saya. Tetapi ketika saya kembali ke Korea, maaf, ketika saya pergi ke negara Afrika, saya melihat orang-orang yang mendengarkan Injil ini, maka pikiran saya berubah. Bagaimana mereka begitu bersemangat dan menunjukkan rasa haus akan Injil ini, maka tidak ada pilihan lain bagi saya selain saya harus kembali ke sana. Tetapi cara yang benar adalah harusnya orang-orang lokal itu yang dibangun dan memberitakan Injil ini dalam bahasa mereka, dan bagi saya itu adalah cara yang benar. Itu sebabnya kita harus membangun murid di sana. Kalau saudara sungguh menerima pelatihan dan saudara dibangun sebagai murid, maka
Kalau saudara dibangun sebagai murid yang dapat memberitakan Injil, maka Allah akan memberikan segala berkat bagi saudara. Maka memberitakan Injil ini adalah hal yang benar, hal yang tidak terhindari, dan ini adalah hal yang mutlak. Tidak ada yang dapat menghalangi hal ini karena ini adalah rencana mutlak Allah. Bahkan sekalipun ada penganiayaan, karya besar dari Allah itu terjadi. Lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, sekalipun mereka dianiaya, tetapi karya besar Allah terjadi. Apakah ada yang dapat menghalangi pekerjaan Allah? Jika saudara sungguh menyerahkan hidup saudara untuk memberitakan Injil ini, maka saya yakin saudara akan menemukan jawaban berkaitan dengan hidup saudara. Maka diri saudara menjadi penginjil dan menjadikan orang lain sebagai murid dan melakukan gerakan penginjilan yang benar. Itu sebabnya saudara perlu menerima pelatihan. Jika ada sekolah teologi yang buka, maka saudara perlu untuk join di sana. Saudara harus dengan segera join di sana untuk menerima pelatihan. Jika saudara memberikan alasan, kami tidak punya cukup uang untuk masuk ke sekolah teologi, itu artinya saudara tidak mengetahui tentang nilai Injil. Biaya pendaftaran untuk masuk ke sekolah teologi itu berapa sih? Tapi saudara bisa menghabiskan uang saudara untuk hal-hal yang lain. Hanya dengan kata-kata saja itu tidak cukup, harus ada tindakan yang nyata. Mandat surgawi, misi dan panggilan itu masuk ke dalam saudara. Dan saya percaya saudara adalah tokoh utama yang menerima berkat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan tolong kami untuk menjadi penginjil yang sejati, yang memberitakan dan proklamirkan Injil ini. Tolong kami untuk menyadari alasan yang benar, yang tidak dapat dihindari, dan hal yang mutlak untuk memberitakan Injil ini. Maka biarlah kami dapat sungguh berdiri di garis di mana kami melakukan pekerjaan penginjilan untuk bangsa kami dan juga untuk dunia ini. Biarlah hari ini menjadi resolusi bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.